Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Purnamasari dengan NIM 14016210037. Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang harus diampu oleh saya sendiri sebagai mahasiswi semester 5 program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam mata kuliah tersebut mengkaji aspek-aspek konseptual dan teoritis tentang dimensi PPKN sebagai mata kuliah nilai norma dan moral Pancasila melalui pendekatan student-centered learning. Saya akan membahas 16 pertemuan yang telah diajarkan oleh kedua dosen saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadia Masi MPD dan juga Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD. Pada pertemuan pertama dilakukan secara luring, di mana dosen pengampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengantar filsafat etika, yaitu konsep dasar dan filsafat nilai yang mencakup pembahasan mengenai pengertian dan perbedaan tentang nilai, norma, dan juga moral. Pada pertemuan kedua dilakukan juga secara luring dengan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya mengenai pengantar filsafat etika. Nah, selanjutnya membahas mengenai konsep dasar etika, moral, dan norma, yaitu pengertian dan perbedaan antara ide, ego, dan superego. Mahasiswi pun diajak berdiskusi mengenai hal tersebut, yang membuat kegiatan perkuliahan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran di mata kuliah ini, yaitu pendekatan student-centered learning, karena dosen pengampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapatnya, sehingga mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan ketiga, perkuliahan mulai dilaksanakan secara online via Zoom meeting dengan agenda presentasi kelompok. Mahasiswa kelas PPKNB Angkatan 2021 dibagi menjadi 11 kelompok yang setiap minggunya akan melakukan presentasi dengan tema hasil pemikiran dari Erik Erikson dan Colbert, serta membuka sesi diskusi untuk mahasiswa yang ingin menanggapi ataupun bertanya mengenai materi yang telah dipresentasikan. Dalam pertemuan kali ini, kelompok 1 dan 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kelompok 1 dengan tema Trust dan versus Mistrust dalam perspektif Erik Erikson. Teori ini merupakan tahap pertama dari 8 tahap perkembangan psikososial yang diajukan oleh psikolog Erik Erikson. Tahapan ini terjadi pada usia 0 sampai 18 bulan, di mana bayi akan mengembangkan rasa kepercayaan terhadap dunia sekitar melalui perhatian dan juga kasih sayang telah diberikan, sehingga menjadi dasar perkembangan kesehatan mental dan emosional selanjutnya. Dan sebaliknya, bayi juga akan mengalami kurang perhatian dan kasih sayang yang membuatnya mengembangkan rasa ketidakpercayaan terhadap dunia sekitar. Kemudian dilanjut dengan kelompok 2 dengan tema autonomy versus shame and doubt yang terjadi pada usia antara 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini tugas utama anak adalah mengembangkan rasa otonomi yang mana dengan mulai mengembangkan keinginan untuk mengontrol diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar melalui kegiatan sehari-hari seperti meraih objek, jalan, dan mulai mengenal batasan-batasan. Kemudian jika anak yang sedang mengeksplor dunia sekitar, jangan dikritik secara berlebihan, karena akan menciptakan rasa malu dan juga keraguan terhadap kemampuan mereka sendiri. Pada pertemuan keempat, kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Temanya yaitu initiatif versus goal. Tahap ini terjadi pada anak prasekolah sekitar 3-6 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan rasa inisiatif dan juga tanggung jawab terhadap tindakan mereka sendiri. Namun, jika anak mengalami kritik yang berlebihan atas tindakan inisiatif mereka, mereka akan mengalami rasa bersalah. Selanjutnya dilanjut dengan kelompok 4 dengan tema industri versus inferiority. Tahap ini dialami oleh usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan rasa industri dan kompetensi dan tahu merasakan inferioritas. Maka perlu untuk memahami bahwa pendidikan, dukungan, dan juga penerimaan sosial sangatlah penting agar anak mampu mengembangkan rasa kompetensi dan juga menghindari perasaan inferioritas yang berlebihan. Pada pertemuan kelima, presentasi dari kelompok 5 dengan tema identity dan versus fungsionan yang dialami oleh anak remaja sekitar usia 12 sampai dengan 18 tahun. Identity di sini diartikan sebagai individu yang sedang mencari dan juga mengembangkan identitas diri mereka sendiri. Selain itu, individu juga mengalami kesulitan dalam menemukan identitas mereka atau merasa bingung tentang peran dan juga tujuan hidup mereka.
Ini mencakup ketidakpastian tentang jati diri, nilai-nilai, dan juga peran di masyarakat. Selanjutnya dilanjut dengan kelompok 6 dengan tema intimacy versus isolation yang terjadi umumnya pada usia 18 hingga 40 tahun. Pada tahap ini, individu menghadapi tugas pengembangan terkait pembentukan hubungan intim dengan orang lain yang mencakup pembentukan hubungan romantis, persahabatan yang dekat, dan juga keterlibatan emosional yang mendalam dengan orang lain. Namun, individu juga mengalami kesulitan membentuk hubungan intim atau merasa takut untuk terlibat dalam hubungan yang mendalam. Pada pertemuan ke-6, kelompok 7 melakukan presentasi dengan tema generativity versus stagnation. Tahapan ini terjadi pada usia 40 sampai juga 65 tahun pada generativity yang membahas tentang pengembangan rasa peduli terhadap generasi yang akan datang. Di sisi lain, stagnation berfokus pada perasaan terjebak, kebingungan, ataupun ketidakmampuan untuk berkontribusi secara signifikan. Mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan dalam karir, hubungan, ataupun perasaan terisolasi. Nah, selanjutnya presentasi oleh kelompok 8 yang temanya yaitu integrity versus despair. Tahapan yang dialami oleh individu yang berusia 65 tahun. Pada tahap ini, individu merasa dan mengevaluasi kembali kehidupan mereka, mencari makna dari pengalaman hidup yang telah mereka alami. Kemudian akan menerima kehidupan, menemukan koherensi dan tujuan dalam pengenalan, dan rasa kebijaksanaan dan juga kepuasan. Namun, ada pun rasa perasaan bersalah yang terjadi atas masa lalunya, tidak mencapai tujuan hidupnya, dan juga tidak puas dengan kehidupan yang menyebabkan depresi ataupun tidak putus asa. Pada pertemuan ke-7 dilanjut dengan presentasi kelompok, namun memiliki perbedaan pemikiran. Pada pertemuan sebelumnya, teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Di pertemuan ini, yaitu mengenai teori perkembangan moral dari Colin. Tahapan pertama yaitu pre-konvensional yang dipresentasikan oleh kelompok 7. Tahapan ini yaitu moralitas yang didasarkan pada hukuman dan juga imbalan. Misalnya, anak-anak yang berperilaku baik untuk memenuhi harapan orang lain dan juga menghindari hukuman. Kemudian, kelompok 10 dengan tema konvensional yang mana moralitas yang berkaitan dengan norma sosial dan juga peran. Seperti anak yang berperilaku baik untuk memenuhi harapan orang tua dan juga mendapat persetujuan. Pada pertemuan ke-8 dilakukannya ulangan tengah semester secara daring di Learning Management System. Pada pertemuan ke-9 dilakukannya presentasi materi pasca konvensional oleh kelompok 11. Tahapan ini merupakan tahap moral terakhir yang diberikan oleh Kornberg. Pasca konvensional yang mana moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal seperti anak berperilaku baik karena telah mengetahui ada baiknya melakukan seperti itu. Maka dapat disimpulkan, Colbert membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan yang masing-masing memiliki orientasi dan faktor penentu kebaikan yang berbeda-beda. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa kelas PPKN angkatan 2021 dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mendiskusikan dan tesiskan bacaan dari artikel yang telah diberikan dengan identifikasi dari beberapa aspek, yaitu aspek gagasan, aktor, dan konflik ideologi dalam perjalanan historis Pancasila. Pada pertemuan ke-11, presentasi hasil kelompok mengenai refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologis. Pada pertemuan ke-12, berdiskusi mengenai spiritualitas dan religiusitas secara daring di Learning Management System. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa mengajarkan tugas mengenai identifikasi nilai, norma, dan juga moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKP Kemdikbudristek nomor 33 tahun 2023. Pada pertemuan ke-14 dan 15, mahasiswa dipilih secara acak melalui spinner untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah dikerjakan. Dan pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir dilakukannya ulangan akhir semester atau UAS secara daring di Learning Management System. Nah, selanjutnya dalam mengampu suatu mata kuliah khusus
Kuliah pendidikan nilai norma dan moral Pancasila tentunya memerlukan persiapan yang matang. Maka sudah seharusnya untuk mempersiapkan diri dengan pemahaman yang mendalam mengenai materi yang telah diajarkan dan juga menyusun rencana pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran dilakukan menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan pendekatan student-centered learning. Dalam pendekatan tersebut mencakup kegiatan diskusi yang terkait dengan isu-isu moral, etika, dan nilai-nilai yang muncul dalam konteks Pancasila baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah diajarkan. Dalam konteks ini saya sedikit memberi tanggapan terhadap proses pembelajaran yang sudah berjalan selama 16 pertemuan. Mata kuliah ini sangatlah penting untuk penguasaan dimensi akademis dan filosofis sebagai calon guru PPKN. Namun, ada pun beberapa kendala terkait proses pembelajaran, yang mana sebagian besar perkuliahan dilakukan secara daring via Zoom meeting, sehingga saya merasa pembelajaran kurang dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi, ada beberapa sesi diskusi pun yang hanya dilakukan secara daring. Hal ini mengakibatkan hasil kerja dari kelompok yang kurang maksimal. Cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.